Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Cara untuk membuat trading plan buat trader-trader yang stylenya itu intraday, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum gue masuk ya, gue mau jelasin dulu tentang intraday trade, teman-teman ya, intraday. Jadi intraday itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu yang scalper, teman-teman, yang mana kita sudah bahas di minggu lalu ya tentang scalping. Dan kemudian yang satu lagi itu ada yang day trader ya, day trade, teman-teman ya. Nah, ini kalau dalam forex ya. Jadi kalau di forex itu ya, scalper itu yang frekuensinya itu benar-benar lebih pendek lagi atau lebih cepat lagi. Tapi kalau yang day trade itu frekuensinya agak lebih panjang, yaitu kalau di scalper ini dari segi time frame-nya itu dari 1 sampai 5 menit ya untuk time frame-nya. Sedangkan kalau day trade itu mulainya dari M30 ya sampai H4, teman-teman ya. Ini perbedaan posisinya gitu ya. Maksudnya ini dari time frame ini adalah time frame untuk entry-nya, teman-teman ya. Jadi kalau scalper itu 1 sampai 5 menit, tapi kalau day trading itu M30 sampai H4 ya. Tapi sekali lagi ini bebas ya. Ini cuman patokan dasar aja ya kedua time frame ini. Sisanya kalau misalnya kalian kulik-kulik sendiri, saya mau pakai H1, saya mau pakai misalnya M15 untuk intraday trade gitu ya. Itu bebas-bebas aja. Intinya kalian bisa dapat konsepnya kalau scalper itu lebih pendek aja waktunya gitu, lebih cepat. Dan untuk jam tradingnya pun ini scalping itu lebih singkat ya. Biasanya kalau scalping itu makan waktunya itu paling trade-nya itu 2 jam selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya day trade itu dia bisa hold sampai maksimal 2 hari gitu ya. 1 sampai 2 hari hold itu bisa dikategorikan sebagai day trade. Nah, kalau misalnya kita ngomongin persiapan atau preparation tentang cara trading plan-nya si intraday ini ya, antara scalping dengan day trade ini tentunya berbeda gitu ya. Sedangkan kalau misalnya scalping itu kemarin sudah saya bahas, jadi hari ini tuh saya akan bahas lebih fokusnya tuh ke yang namanya day trade ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya day trade, teman-teman ya, day trading. Nah, day trading ini apa saja yang perlu kalian perhatikan ya. Sekarang saya mau kasih tahu persiapan trading plan-nya itu benar-benar dari awal ya, dari kalian belum mau mulai trading sampai kalian itu exitnya seperti apa ya. Yang pertama, kalian harus persiapkan diri dulu pre-trade-nya, teman-teman ya. Pre-trade namanya. Pre-trade ini adalah persiapan yang kalian lakukan sebelum kalian itu memulai trading apa aja gitu ya. Yang pertama yang kalian harus perhatikan itu adalah mood, teman-teman ya. Ini mood kalian ya. Jadi mood itu percaya nggak percaya, kedengarannya klise atau segala macam atau nggak masuk akal, tapi ini mempengaruhi trading ya. Jadi mood ini kan berhubungan dengan psikologi kalian ya. Kalau misalnya mood kalian itu sedang nggak bagus, maksudnya nggak bagus tuh maksudnya kalau misalnya kalian lagi ada masalah besar ya, misalnya masalah sama keluarga, sama teman, sama pacar, sama istri atau sama siapapun yang membuat kalian tuh kepikiran gitu ya, itu masalah tersebut yang membuat mood kalian berantakan. Saran saya mendingan kalian jangan trading dulu, kalian selesaikan dulu, bikin mood kalian tuh jadi bagus dulu gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian trading dengan mood jelek, otomatis nanti psikologi kalian atau emotional side kalian tuh akan ke-trigger lebih banyak. Sehingga nanti kalau misalnya kalian membuat trading plan atau mengeksekusi trading plan kalian, itu akan lebih banyak emotional side-nya daripada logical side-nya ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian persiapkan lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan trading kalian ya, faktor pendukung. Misalnya gadget kalian yang kalian gunakan untuk media kalian trading seperti handphone, smartphone atau laptop atau PC. Kalian harus cek apakah sudah oke semuanya gitu ya, baterainya sudah di charge ya, kemudian sudah diupdate kalau PC gitu ya, segala macam. Pokoknya yang memperlancar trading kalian. Yang ketiga, faktor paling penting lagi adalah koneksi, teman-teman ya, atau internet ya. Nah, ini yang paling penting sekali. Jangan sampai kalian ini ibaratnya kecelek ya gara-gara koneksi. Karena saya pernah kejadian gitu ya.
Saya lagi trading scalping nggak pakai stop loss dan juga TP, terus tiba-tiba koneksi internetnya tiba di tengah-tengah saya trade itu mati ya, dan saya nggak punya backup. Waktu itu saya cuma pakai wifi, wifi-nya itu sama providernya satu company, jadi begitu wifi-nya down nggak taunya selulernya juga down gitu loh. Nah itu yang membuat loss-nya tuh jadi nggak masuk akal gitu ya. Jadi itu adalah apa sih sesuatu yang kelihatannya simple tapi itu harus kalian concernkan lebih banyak ya. Nah, carilah backup teman-teman. Jadi intinya gini loh, kalau misalnya kalian punya koneksi internet, let's say di rumah kalian pakai wifi apapun providernya gitu ya, kalian harus ada backup yang providernya beda gitu ya. Jadi misalnya kalian merek A di wifi-nya, terus kemudian di selulernya kalian ada backup merek B. Jadi sewaktu-waktu internetnya down ya, terus kalian itu butuh internet dengan waktu yang nggak bisa ditunda-tunda, nah itu kalian sudah ada backup ya. Ini penting sekali ya. Nah kemudian yang kedua baru kalian ngomongin yang namanya trading plan gitu ya, trading plan seperti ini. Nah sekarang ini saya akan ngomongin trading plan dengan lebih jelas. Trading plan ini adalah apa ibaratnya itu adalah peta dasar teman-teman ya, atau gambaran awal yang kalian buat sebelum kalian mengeksekusi. Jadi kalau misalnya kalian trading apapun stylenya, entah itu scalping atau kalian swing trade intraday gitu ya, atau kalian itu position trade atau long term invest gitu ya, kalian harus punya namanya trading plan ya. Jangan sekali-sekali kalian mentang-mentang tradingnya itu cuma scalping cepet-cepetan ya, kalian nggak punya trading plan sama sekali, cuma asal klik. Ini yang membuat trading kalian kacau kalau misalnya kalian nggak ada trading plan. Kenapa kalian harus buat trading plan? Ya, reasonnya apa? Yang pertama ya, itu akan ngedirect kalian di track yang benar ya, tracknya benar. Ya kalian tidak mencong sana mencong sini, kalian tuh tujuannya jelas, goalnya jelas. Yang kedua itu akan melatih sekalian melatih disiplin, teman-teman, melatih disiplin. Jadi kalau misalnya kalian trading dengan ada trading plan, dengan trading yang nggak ada di trading plan, pasti nanti kalau ditarik panjang tuh hasilnya lebih bagus yang dengan trading plan. Kenapa? Karena di trading plan tersebut kalian sudah ada patokan tuh, sudah ada guideline-nya, kalian tinggal ngikutin aja. Sehingga itu lebih memudahkan kalian untuk disiplin daripada kalian itu tidak punya trading plan, nggak punya acuan. Nanti ketika ada emotional side muncul, itu kalian akan gampang kebelok gitu ya. Jadi saran saya kalian bikin trading plan itu tujuannya itu untuk melatih disiplin juga ya. Yang ketiga itu fungsinya itu adalah kalian untuk review, teman-teman ya, untuk review. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya trading plan, punya catatan yang tertulis gitu ya, itu nanti setelah kalian selesai trading ya, entah itu hasilnya profit atau loss, kalian bisa membuat suatu review gitu terhadap trading kalian. Kenapa saya sih bisa loss, kenapa saya bisa profit gitu, sehingga kalian bisa belajar dari trade kalian sebelumnya dan kalian bisa menjadi trader yang terus berkembang. Itu tujuannya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu yang namanya exit, teman-teman ya, exitnya ya, exit strategi ini juga penting. Dan juga sekali lagi jurnal, teman-teman ya. Nah seperti ini. Nanti ketika kalian sudah bikin trading plan dan punya exit strategi yang jelas ya, backup plan, skenario dan segala macam, terus kalian bikin journaling ya. Journaling itu adalah ya sebenarnya seperti trading plan tapi kalian tulis dan kalian ada review ya, ada kolom review ini sendiri, dan bisa kalian catat di sebuah buku atau kalian tulis di dengan iPad gitu ya, atau dengan handphone kalian save di notes, itu bebas, yang penting kalian punya catatannya ya. Untuk apa journaling? Biar kalian tahu kalian seberapa besar sudah berkembang ya. Kalian bisa tahu di situ win rate kalian berapa, kemudian risk reward ratio kalian itu berapa, sehingga nanti kalau misalnya kalian baca-baca jurnal kalian akan bisa menentukan seberapa berkembangnya kalian menjadi seorang trader. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam trading plan-nya, tapi itu untuk trading plan yang benar-benar kita masuk ke chart ya. Saya mau ngasih tahu ke kalian langkah-langkah untuk membuat trading plan seperti apa, khususnya untuk kalian trading intraday ya. Di sini batasannya adalah kalian itu, atau saya membuat contoh ini adalah ketika saya ingin menjadi seorang trader yang mana time frame saya itu adalah intraday yang menggunakan dua time frame. Yang pertama itu H4 untuk roadmap, dan yang kedua itu untuk entry saya menggunakan M30. Ya, kenapa saya menggunakan kedua time frame itu? Karena buat saya, kalau misalnya saya mau hold posisinya itu cuma 1 sampai 2 hari, saya nggak perlu tuh roadmapnya sampai daily dan weekly, karena daily dan weekly ini tuh udah terlalu luas gitu ya untuk lingkup market yang saya mau pegang cuma sampai 1 sampai 2 hari ya. Yang paling pas itu seberapa? Bebas, yang penting tidak boleh lebih dari H4 kalau menurut saya. Kalau misalnya kalian mau intraday, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai M15 untuk entry, silahkan.
Kalian bisa pakai roadmapnya di H1 itu juga boleh. Semakin rendah roadmapnya berarti entry juga semakin rendah. Kuncinya di situ ya. Jadi di sini saya contohnya mengambil roadmapnya itu di H4, kemudian di entry-nya di M30. Ya itu dulu yang pertama. Nah kemudian kalau sudah tahu time frame kita ya, kemudian kita memilih pair ya. Cara membuat trading plan itu ya, pertama saya untuk memfilter market. Biasakan kalau misalnya teman-teman itu mulai menfilter market atau mencari market tuh biasakan mulai dari major pair teman-teman ya. Major pair itu di dalam forex tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada Euro USD, ini major pair, GBP USD, kemudian ada Aussie US Dollar teman-teman ya. Bentar, Aussie US Dollar itu di sini ya, Aussie US Dollar. Kemudian ada USD Jepang Yen, ya itu adalah major pair. Dan juga biasakan satunya itu kalian selipkan metal yang major seperti yang namanya gold ya, XAU USD di sini. Yaitu adalah komoditi atau metals yang sifatnya itu major ya, gold karena dia punya range-nya itu pergerakannya kencang, volatility-nya juga bagus ya. Jadi saya biasanya selalu memulai dari 5 pair tersebut ya. Saya langsung lihat di Euro USD saya di H4-nya itu saya lihat nih, mulai pertama tuh di H4-nya. Di roadmapnya saya pengen tahu trennya yang terjadi di dalam H4 ini apa. Jadi roadmap itu perannya adalah untuk mencari trennya itu sedang bagaimana, dan kemudian level-level pentingnya ada di mana aja. Jadi di H4 itu saya lihat, oh ternyata di H4 ini dari tanggal 30 November sampai sekarang itu lagi sideways, oke? Karena dia trennya tuh lagi nggak kemana-mana, moving average-nya datar, harganya juga nggak kemana-mana. Jadi di sini saya bisa tambahkan level-level penting berikutnya. Level pentingnya adalah di sini ya, karena ini merupakan resistance dari sideways-nya. Kemudian kita gambarkan supportnya dari sideways-nya juga ya. Kemudian kita tambahkan beberapa level penting yang kira-kira bisa menahan harga, seperti misalnya di sini. Ini menahan harga di sebelah sini, di sini juga dia menahan harga, di sini menahan harga. Oke, jadi saya tambahkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya sesudah selesai, saya lihat dari tren sebelumnya yang terjadi. Oh, saya gambarin, oh ternyata tren di sini itu bearish loh. Bearish dengan power yang cukup besar, dan sekarang dia lagi bikin base gitu ya. Sehingga patokan saya seperti ini bisa jadi base yang dibuat ini merupakan akumulasi yang mana dia bisa pecah ke atas dan dia bergerak naik, atau dia malah redistribusi gitu ya, yang mana dia bisa ke bawah. Sehingga saya harus benar-benar dalam otak saya itu saya memperhatikan kedua level di yang sudah saya gambar tadi. Yang pertama resistance sini dan kemudian di sini gitu ya. Oke, sesudah itu saya langsung turun ke M30 saya untuk mencari apa yang bisa saya lakukan gitu ya di M30. Nah, kemudian di sini saya sudah gambar teman-teman ya. Sudah tergambar tadi di H4 level-level pentingnya, dan kemudian kita bisa kaji nih di sini tuh ternyata ada apa gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya di sini let's say dia bergerak ke atas sudah mendekati area resistance gitu ya. Harga di sini nih misalnya ya, di bagian sini misalnya. Nah, kalau di bagian sini kita langsung bisa berpikir, oke, kalau misalnya di bagian sini kan dia dekat resistance. Kalau dekat resistance seperti ini, berarti kita harus punya mindset risk reward tuh langsung tuh ya. Posisi apa yang memiliki risk reward saya paling besar kalau kondisinya seperti ini? Tentu jawabannya sell. Kenapa sell? Karena kalau kita nge-buy, teman-teman ya, itu kita stop loss itu bisa jadi jauh di bawah gini loh. Di bawah sekali gitu ya. Dan kalau kita nge-sell, kita cukup stop lossnya di atas gitu. Kenapa? Karena kan marketnya lagi ranging seperti ini, lagi besar ya, ranging besar. Nah, kita tinggal lihat, oke, berarti saya memiliki kesempatan untuk nge-sell dengan risk reward yang bagus. Oke, saya berarti mindsetnya tuh pengen nge-sell. Nah, kemudian saya tinggal cari faktor pendukung saya untuk nge-sell tuh apa gitu ya. Oke, contohnya di sini ya, di sini saya sudah masuk ke di sebelah kirinya itu ada area supply, yang mana area supply-nya itu adalah di sebelah sini, teman-teman. Ini sebenarnya lebar ya sampai bawah, cuman di sini saya ambil pivotnya saja yang paling banyak harga itu berkumpul. Sehingga saya sudah tahu, oh ternyata harga ini sebenarnya sudah masuk area supply gitu loh. Dan apalagi nih faktor pendukungnya. Oke, saya lihat di sini dia sudah tercermin ada yang namanya double top ya. Top yang di sini dan top yang di sini dia membentuk double top gitu loh. Oke, berarti begitu dia double top, saya tinggal garisin aja nih secara kecil topnya di sini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Topnya di sini berarti ketika dia sudah bikin swing di sini, saya bisa entry yang pertama ya. Jadi entry sell saya tuh bisa yang pertama di sini. Ya, misalnya entry sell di sini karena di sini sudah bikin swing gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah level yang kedua yang saya tahu adalah di sini ada neckline-nya dari double top gitu. Jadi sehingga kalau misalnya dia bikin neckline di sini dan dia di break neckline-nya ya, seperti yang terjadi sekarang, itu saya bisa nge-sell lagi. Tapi kan kalau misalnya di break neckline-nya sekarang dia masih ketahan di EMA 90, ya udah tunggu sampai candle-nya itu break EMA 90 saya baru bisa nge-sell close di bawah itu. Ya, jadi itu sudah dibuat skenario-skenarionya ya, teman-teman.
Nah, kemudian saya lihat juga targetnya berapa ya. Biasanya target untuk double top itu kan 1:1 seperti ini. Berarti saya bisa dapat dia kurang lebih minimal sampai sini. Ya, ini TP pertama. Kemudian TP kedua tentunya saya bisa tarik dia sampai ke level bawah sini, teman-teman, sampai daerah-daerah yang mendekati support di bawah, kayak gitu. Nah, dari plan yang kita sudah buat tadi kita catat tuh, kita terjemahkan ke dalam trading plan ya. Nah, trading plannya itu apa saja ya? Ya di sini gue tulisin. Yang pertama itu adalah yang kalian tulis adalah pairnya apa sih? Ya tadi contohnya itu adalah Euro USD, gue bikin Euro USD. Kemudian yang kedua itu posisinya mau diambil apa? Posisinya itu gue nge-sell ya. Kemudian 3 di harga berapa? Harganya nge-sell di berapa tadi? Ya let's say tadi gue udah buat kan ya di sini gue bakal nge-sell pertama itu di 1.133, kemudian yang kedua itu gue nge-sell di harga sekitar 1.130 gitu ya. Oke, jadi tinggal gue catat aja sell 1 itu di yang pertama itu di 1.133, terus ini yang kedua itu 1.130. Ya, ini sell gue nih, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah reasonnya. Kenapa gue sell di sini ya? Kenapa reasonnya gue nge-sell tuh kenapa? Karena yang pertama tadi majornya itu roadmapnya ya, roadmap tuh dia lagi roadmap di H4 dia lagi sideways, itu yang pertama ya. Dan harga berada di resistance dan harga berada di resist gitu ya, di resist sehingga RRR-nya risk reward ratio-nya bagus kayak gitu. Misalnya sebagai contoh ini. Kemudian triggernya apa? Dan kemudian di triggernya berikutnya di M30 ya, atau entry-nya itu terdapat double top, misalnya terdapat double top untuk sebagai trigger kayak gitu. Nah, jadi kita sudah membuat satu cerita nih ya, satu plan gitu ya. Jadi kenapa harganya saya sell, kenapa saya nge-sell itu sudah tercover. Kemudian yang kelima TP-nya di mana? TP dan SL gitu ya, TP dan SL. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kalau saya entry di sini otomatis SL-nya sudah di atas si double top-nya gitu ya. Di atas double top-nya, atau kalau misalnya mau aman lagi di atas range ini gitu ya. Kita tinggal lihat, oh ternyata di atas range masih 15 pips, jadi masih aman. Jadi saya taruh SL tuh di atas sini ya, di 1.36. Kemudian untuk TP-nya tadi yang pertama itu saya TP di daerah sini ya, di 1.2. SL ya, TP dan SL-nya itu di 1.136. Kemudian untuk TP saya di 1.1 berapa tadi tuh? 1.1 sebentar. 129. Oke. Seperti itu ya. 129 gitu. Ini yang TP pertama. Kemudian TP keduanya paling bawah sini itu di 1.125 gitu ya. 1.125 gitu ya. Ini untuk TP kedua. Oke. Jadi seperti ini saya buatnya ya, teman-teman. Kita sudah tahu TP SL-nya di berapa. Dan kemudian baru nanti lotnya teman-teman ya. Nah ini lotnya berapa. Lotnya ini itu kan kita ngomongin, kalau udah ngomongin lot berarti ngomongin tentang money management teman-teman. Nah kalau money management itu pertama yang kalian harus tahu adalah kalian harus tahu kalian mau resikokan berapa, atau risk profile kalian tuh bagaimana. Apakah kalian low risk, apakah kalian medium risk, atau kalian itu high risk gitu loh. Kalau misalnya kalian low risk, kalian maksimal tuh boleh meresikokan sekitar 2% aja. Kalau misalnya medium risk itu kalian bisa maksimal 5%, kalau high risk kalian 10%. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Let's say di sini saya ambil yang 2% gitu ya. Jadi saya ambil resiko 2% dari equity, teman-teman, dari equity awal. Bukan equity berjalan, tapi dari balance awal kalian deposit pertama itu berapa. Misalnya saya balance-nya itu pertama $1.000. Berarti 2%-nya ini adalah sekitar $20 gitu loh. Jadi resiko saya itu $20 per trade. Nah, sehingga kalau misalnya saya kasih lihat tadi itu stop loss saya cuma kurang lebih ini sekitar 15 pips, teman-teman ya. Kalau $20 tadi dengan saya modal resiko $20, saya bisa entry itu sekitar 0,8 sampai 0,08 sampai 0,1. Ya kenapa? Karena 0,08 dari 20 itu adalah $16 dan 0,1-nya itu adalah $20. Jadi kalian itu bisa 0,08-nya dari 15 pips dari 0,08 itu adalah sekitar kurang lebih ya 12 sampai $13. Kemudian kalau yang ini yang 0,1-nya itu adalah $15 ya. Jadi saya masih masuk nih sama resiko saya yang $20 kayak gitu. Dengan TP-nya sekian, kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi untuk menentukan lot ya seperti itu ya, sekali lagi menentukan lot itu resiko itu bukan dari equity berjalan, teman-teman ya, bukan dari
equity yang sudah berkurang karena kalian loss, tapi dari equity awal sekali kalian deposit ya. Jadi kalau misalnya kalian pertama loss nih dari $10.000 loss jadi 900. Nanti 2% itu bukan dihitung dari 900 lagi, tapi tetap dari $1.000. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian turunin terus lama-lama lotnya makin kecil dan makin susah untuk ngebalikin posisi loss kalian kembali ke jadi untung kembali ke modal awal atau bahkan ke untung, itu makin sulit seperti itu. Nah, baru yang ketujuh nanti kalian lihat resultnya seperti apa, teman-teman ya. Resultnya seperti apa? Apakah dia profit atau loss kayak gitu. Ya, nanti kalian baru ke-8 kalian kasih kolom review. Kalian review nih kenapa dia bisa loss, kenapa dia bisa profit. Kesalahan apa yang saya sudah buat atau apa ya, ibaratnya tuh achievement apa yang sudah saya buat gitu loh. Ya, maksudnya kesalahan dan juga sesuatu yang benar apa yang sudah saya buat sehingga itu bisa loss atau profit. Ya, kalian harus review tuh. Baik loss maupun profit kalian harus review, kalian harus catat supaya nanti sewaktu-waktu kalian itu mau belajarin ulang atau kalian mau baca itu kalian punya datanya. Kayak gitu ya. Nah, sesudah itu ya udah kalian itu sudah berhasil membuat yang namanya trading plan. Ini yang dibilang trading plan itu seperti ini. Terus nanti ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya scalping kan saya nggak keburu dong bikin kayak gini. Ya memang kalau scalping itu kalian nggak akan keburu. Jadi kalau scalping itu kalian buatnya simple aja, cukup mungkin dari poin 1 sampai poin 4 saja, ya itu sudah cukup dulu, atau sampai poin 5 maksimal. Nanti baru begitu selesai trade baru kalian bikin semuanya gitu ya. Baru kalian rapihin lagi, kalian coret-coretnya. Pertamanya itu udah pasti coret-coretan doang, nanti kalian rapihin lagi sendiri di trading journal kalian yang beneran. Kayak gitu. Tapi kalau intraday saya rasa waktu kalian tuh akan lebih banyak ya, dan kalian pasti akan cukup ya, karena saya sendiri pun sudah pasti cukup, saya sudah pernah coba gitu loh, dan sampai sekarang pun saya nyoba di intraday itu pasti waktunya cukup gitu ya. Oke, jadi itu adalah cara untuk membuat trading plan teman-teman ya. Dan untuk journalingnya seperti apa, intinya trading plan kalian ini kalian pindahin ke satu buku, yang mana buku itu khusus semuanya itu ada tanggalnya. Ini ada tinggal ditambahin tanggal dan juga jam gitu ya, jam trading dan tanggalnya, serta nanti kalian tinggal tambahin review yang tadi saya bilang, nanti buat kalian baca-baca di satu buku atau di satu folder notes di iPad kalian atau di handphone kalian, itu bebas ya. Pokoknya kalian sendirikan, kalian namanya trading journal kayak gitu ya. Itu percaya sama saya nanti bakal bikin trading kalian tuh makin bagus dan makin berkembang. Oke? Nah, jadi itu adalah cara yang mau gue sharing untuk membuat trading plan dalam intraday trading. Semoga bisa berguna teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera.